Telekonsul atau yang sering disebut telemedicine adalah media online yang di mana dokter atau tim medis dapat memberikan pelayanan kepada pasien atau kepada orang yang membutuhkan konsultasi medis. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan telemedicine atau telekonsultasi dikarenakan masyarakat yang takut untuk melakukan konsultasi ke rumah sakit dikarenakan khawatir terinfeksi COVID-19. Sehingga pemerintah meminta untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu bisa melakukan telekonsul menggunakan media-media online lainnya. Ada beberapa keuntungan dengan kita melakukan telekonsultasi atau telemedicine ini. Pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit sehingga tidak perlu mengkhawatirkan takut terjadinya infeksi. Lalu pasien ini bisa sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dari si pasien melakukan telekonsultasi. Jadi bila dia membutuhkan saat ini juga untuk telekonsultasi, dia bisa juga langsung menghubungi fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas telekonsultasi. Dan selain itu, telekonsultasi itu pun sendiri bisa obatnya itu diantarkan langsung ke rumah pasien langsung, jadi tidak perlu pasien ini yang misal apalagi sekarang yang sedang melakukan isolasi mandiri nggak perlu khawatir bagaimana saya mendapatkan obatnya. Jadi telekonsultasi sendiri biasanya sudah disertai dengan pemberian obat langsung dari fasilitas kesehatan. Ada beberapa kekurangan dari telekonsultasi itu sendiri. Salah satunya itu adalah dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik. Tapi itu tidak menjadikan suatu hambatan dokter untuk menegakkan diagnosis dari suatu penyakit pasien. Jadi dengan melakukan anamnesa atau wawancara terhadap pasien, itu bisa mendiagnosa hampir sekitar 90% diagnosanya tepat dengan melakukan anamnesa atau wawancara yang tepat. Tips buat teman-teman yang ingin melakukan telekonsultasi, pastikan fasilitas yang memiliki layanan telekonsultasi itu terpercaya. Tentukan kebutuhan dari telekonsultasi itu sendiri. Misal bila teman-teman membutuhkan dokter umum saja, maka telekonsul hanya cukup untuk dokter umum. Tapi kalau emang membutuhkan sampai ke dokter spesialis, maka bisa dilakukan telekonsultasi pun kepada dokter spesialis. Pastikan bahwa teman-teman sudah menceritakan atau menjelaskan kondisi kesehatan teman-teman kepada dokternya. Jangan sampai setengah-setengah pemberian informasinya sehingga nanti dokter pun sulit untuk mendiagnosa atau memberikan obat untuk penyembuhan dari teman-teman atau pasien sendiri. Saat dilakukan edukasi oleh dokter, pastikan teman-teman paham dan mengerti dari penjelasan atau edukasi dari dokter itu sendiri. Jadi bila ada yang tidak dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan lakukan pertanyaan kepada dokter sehingga teman-teman yang melakukan telekonsultasi ini bisa jelas dan bisa mengerti dari hasil telekonsultasi yang dilakukan teman-teman dengan dokter telekonsultasi itu sendiri. Di Rumah Sakit Lira Medica sendiri sudah ada layanan telekonsultasi yang disebut itu namanya Halo Lira. Jadi teman-teman bisa mengakses itu bisa melalui aplikasi LiraCare ataupun menanyakan langsung melalui nomor informasi Rumah Sakit Lira Medica untuk mengetahui jadwal dan ketentuan dari telekonsultasi Halo Lira itu sendiri. Saya sarankan buat teman-teman semua, bila ingin mempermudah akses layanan telekonsultasi di Rumah Sakit Lira Medica, teman-teman mendaftarnya melalui aplikasi LiraCare, karena aplikasi LiraCare sendiri sudah terintegrasi dengan sistem rumah sakit secara keseluruhan, sehingga mempermudah teman-teman untuk melakukan pendaftaran atau melakukan penjadwalan telekonsultasi dengan dokter yang dituju.